Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah kata-kata itu bergema di seluruh aula, Han Li tiba-tiba muncul di pintu masuk dengan ekspresi tenang. Saat para kultivator formasi inti membungkuk ke arah Han Li, Lu Luo berdiri sambil tersenyum, "Junior Han, kamu akhirnya meninggalkan pengasingan. Ini bagus." Han Li tersenyum dan berkata, "Aku belum sepenuhnya selesai. Saya berencana untuk melanjutkan pengasingan saya, tetapi saya merasa khawatir tentang masalah Moulan dan berpikir saya akan memeriksanya. Sepertinya saya tiba di waktu yang tepat." "Hehe, sepertinya Junior Han juga telah mendengar keponakan kita. Ada banyak orang yang ingin melihat Anda baru-baru ini. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang yang lain, tetapi 3 kultivator hebat secara pribadi mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan eselon tinggi. Junior Han, Anda harus berpartisipasi di dalamnya. Sekte Awan Melayang kami telah mengumpulkan sebagian besar kekuatannya, dan saya tidak ingin murid sekte kami mati dalam masa. Junior Han harus pergi dan mendengarkan bagaimana mereka telah membuat pengaturan dalam perang, dan meredakan kekhawatiran saya." Begitu Lu Luo selesai berbicara, dia memasang ekspresi serius. "Iya, karena saya sekarang tahu tentang masalah ini, saya pasti akan mengunjungi mereka besok. Saya sudah lama ingin berbicara dengan 3 kultivator hebat. Saya tidak sabar untuk melihat mereka besok." Balasan Han Li sangat memuaskan Lu Luo, dan mereka mengobrol tentang apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Han Li mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Lu Luo. Prajurit mantra sudah mulai menyerang benteng perbatasan. Senyum Lu Luo memudar dan dia berkata dengan nada yang dalam, "Benar. Sejujurnya, ini baru dimulai dalam 4 hari terakhir. Meskipun ini tidak menyebabkan banyak kematian, itu adalah tanda bahwa Moulan telah menyelesaikan persiapan mereka." Han Li mengerjap dan perlahan berkata, "Moulan telah mempersiapkan diri dengan sangat cepat. Seberapa baik pasukan kita membuat pengaturan? Tentunya mereka pasti telah membuat banyak kemajuan." Lu Luo menjelaskan, "Keadaan kami sangat berbeda dari Moulan. Meskipun prajurit mantra Moulan telah bergabung bersama suku mereka dan tidak sepenuhnya bersatu, suku mereka tidak beragam atau sebanyak sekte di Selatan Surgawi. Telah terbukti sulit untuk menyatukan berbagai sekte ini meskipun ada perbedaan dalam teknik, kekuatan, dan kekayaan, jauh lebih sulit dibandingkan dengan Moulan. Belum lagi bahwa Moulan telah menghabiskan hampir 1 abad untuk mempersiapkan invasi ini. Persiapan kami saat ini kurang. Tapi untungnya, keempat negara adidaya itu dengan sepenuh hati berkomitmen untuk berperang. Ada peluang untuk memenangkan perang ini." Han Li mengelus hidungnya dan dengan cemberut berkata, "Menurut apa yang kamu katakan, perang bisa dimulai kapan saja." Lu Luo menghela nafas dan tanpa daya berkata, "Itu benar. Mengapa lagi 3 kultivator hebat dengan cepat berkumpul untuk mengadakan pertemuan kultivator jiwa yang baru lahir pada hari berikutnya? Bagaimanapun, pembudidaya jiwa yang baru lahir pertengahan adalah di antara keberadaan puncak di Selatan Surgawi." Saat para kultivator lain di aula mendengarkan obrolan Han Li dan Lu Luo, ekspresi mereka tanpa sadar menjadi serius. Namun, Han Li segera berbalik untuk bertanya tentang rencana baru-baru ini dari Sekte Awan Melayang. Murid-murid Sekte Awan Melayang semuanya berbicara dengan bingung, masing-masing memberi tahu dia tentang beberapa regu yang mereka bentuk dan bagaimana mereka mengadakan drop sepanjang hari untuk pertempuran kelompok. Han Li hanya mengangguk dalam diam. Jenis pengaturan ini diharapkan. Perang bukanlah sesuatu yang diperjuangkan sendirian. Bahkan sangat kuat tidak bisa menahan rentetan serangan ribuan kultivator terlatih. Tentu saja biasanya, kultivator tingkat tinggi tidak akan menempatkan diri mereka dalam posisi berbahaya seperti itu. Selama mereka tidak dikelilingi oleh banyak kultivator. Ini berlaku untuk kultivator pasukan mantra. Dalam pertempuran antara kultivator tingkat tinggi,
pihak manapun yang tidak memiliki kekuatan untuk memeriksa pihak lain pasti akan kalah. Han Li bertanya tentang urusan Sekte Awan Melayang, bertanya-tanya apa alasan sebenarnya 3 pembudidaya besar dari Selatan Surgawi, mengadakan pertemuan antara pembudidaya mit jiwa baru lahir. Dia memperhitungkan bahwa selain pengaturan pasukan pembudidaya, pertemuan yang akan datang kemungkinan besar akan mencakup pengaturan tentang bagaimana berurusan dengan Sage Ilahi Moulan. Dengan pemikiran itu, Han Li hanya bisa tersenyum dingin. Dalam 2 bulan terakhir, dia tidak hanya melenyapkan api biru dari semua pedang hangat awan bambu, tetapi dia juga menggunakan petir iblis ilahi untuk mengubah api biru menjadi 8 butir petir. Ketika Han Li mengingat usahanya untuk membuat manik-manik petir, dia tidak bisa menahan senyum masam. Usahanya sebagian besar menemui kegagalan. Itu adalah cara yang sangat indah untuk menghilangkan api lentera biru. Setelah beberapa saat mengobrol, Han Li meninggalkan aula dan kembali ke kediamannya untuk mengasah semangatnya. Dalam 2 bulan yang dia habiskan tanpa henti untuk membersihkan pedangnya dari api biru dan memurnikannya menjadi manik-manik petir, dia sangat kelelahan. Keesokan paginya, Han Li meninggalkan perkemahan Sekte Awan Melayang dan berjalan menuju jantung kota. Dia segera melihat aula istana batu besar di kejauhan. Karena seluruh kota Skyfest telah dibangun sebagai konstruksi yang terburu-buru, bahkan aula utama yang digunakan untuk menjadi tuan rumah pertemuan antara eselon yang lebih tinggi dari 4 negara adidaya tampak sangat biasa dan kasar. Selain lebih besar dari aula pertemuan Heavenly Dao Union, itu tidak memiliki banyak hal lain, selain dari beberapa kultivator formasi inti yang berjaga di depannya. Ketika mereka melihat Han Li mendekat, mereka menyapu perasaan spiritual mereka melewatinya dan mereka segera menyambutnya. Salah satu kultivator formasi inti memberi hormat kepadanya terlebih dahulu dan berkata, "Senior, hanya kultivator tahap Midnas Chancel yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Bisakah aku bertanya?" Di sini, tanpa menunggu dia selesai, Han Li melambaikan tangannya dan melemparkan batu giok putih ke arahnya. Itu adalah undangan yang diterima Han Li sehari sebelumnya. Setelah penjaga menyapu indera spiritualnya ke dalam slip giok, dia dengan nada meminta maaf berkata, "Jadi itu Senior Han. Junior ini kurang sopan santun. Silakan masuk." Dia kemudian berdiri ke samping dan membuka pintu. Han Li tersenyum dan berpikir untuk masuk saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Langkahnya menjadi lamban saat dia menoleh untuk melihat ke arah jalan kecil. Ada 2 orang yang perlahan berjalan melewatinya, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun, dan dia mengenakan jubah bersulam yang mewah. Kulitnya mulus, wajahnya tampan, dan setiap gerakannya halus dan anggun. Namun, tatapan pemuda ini sering melirik ke sekeliling. Terkadang mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi. Dan kerutan di sudut matanya menunjukkan bahwa usianya sebenarnya sedikit lebih tua dari penampilannya. Tapi yang paling aneh dari semuanya, adalah aura lembut dan feminim yang terpancar dari tubuhnya seolah-olah dia benar-benar seorang wanita berpakaian pria. Itu agak aneh. Ketika Han Li melihat pria ini, dia merasa hatinya bergetar dan wajahnya menjadi kaku. Orang ini adalah kultivator Midnas Chancel, seseorang yang harus berpartisipasi dalam pertemuan ini. Dari penampilan iblisnya, dia kemungkinan besar adalah seorang kultivator iblis Dao, tetapi dari sekte mana dia berasal? Saat pikiran-pikiran ini berkecamuk di benak Han Li, tatapannya beralih ke wanita yang mengikutinya dari dekat. Dia berteriak kaget saat melihatnya. Wanita itu muda dan cantik, dan dia mengenakan jubah merah cerah yang megah. Dia membawa keanggunan yang luwes saat dia berjalan ke depan. Dia memiliki daya pikat yang tak terlukiskan daripada memiliki kecantikan yang tak ada habisnya. Tapi ketika Han Li melihat wajahnya, dia memasang ekspresi aneh tapi dia segera menggantinya dengan senyum masam. Itu dia,
Dong Xuaner. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Eksentrik tua muda itu pasti berasal dari Sekte Harmonis, sekte teratas di Devil Dao. Selama bertahun-tahun dia tidak melihatnya, Dong Xuaner telah naik ke tahap pertengahan formasi inti. Agak mengejutkan dia telah berkultivasi sejauh ini, mengingat bakatnya yang buruk. Han Li berdiri tak bergerak di gerbang aula dan memeriksa setiap tindakan mereka. Secara alami, para kultivator formasi inti yang berjaga juga melihat keduanya, sebagian besar wajah mereka menjadi pucat. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada gelisah, "Aku tidak menyangka Gu Iblis tua Sekte Harmonis akan benar-benar datang." Setan tua Gu. Ketika Han Li mendengar ini, dia tiba-tiba teringat seseorang. Tampaknya selain kultivator tahap Nas Chen Sol, mereka memiliki satu eksentrik terkenal lainnya. Orang ini diberkahi dengan konstitusi yang aneh. Baik yin dan yang terkandung dalam tubuhnya memungkinkan dia untuk mengolah teknik Dao Iblis puncak dari Sekte Ikatan Harmonis. Seorang ahli perbaikan penampilan, dia menamai dirinya Daoist Cloudpart, yang dikenal orang lain sebagai Old Devil Cloudpart. Dengan mengolah beberapa teknik yang tidak diketahui, dia menjadi kewalahan dengan nafsu, dan sering melakukan tindakan curang untuk merebut orang lain dan mengikuti mereka. Baik itu pria tampan atau wanita cantik, setiap kali seseorang menarik perhatiannya, mereka tidak akan melepaskannya. Dia telah menyinggung banyak sekte besar. Namun, kultivasinya benar-benar mendalam. Dan dengan dukungan Sekte Ikatan Harmonis, tidak ada yang berani membalas. Selain itu, orang-orang yang dia tangkap akan dibebaskan begitu dia bersenang-senang dengan mereka karena dia tidak terlalu suka membunuh. Akibatnya para korban ini hanya bisa menyembunyikan masalah ini dan menanggungnya. Dengan reputasi seperti itu di dunia kultivasi, orang-orang menjadi takut saat melihatnya. Ketika pembudidaya muda mendengar reputasinya, mereka akan lari dari pandangannya tanpa kecuali. Mereka yang tidak bisa lari akan dibiarkan gemetar ketakutan, takut bahwa mereka akan menarik perhatiannya. Mungkinkah pemuda ini eksentrik tua? Meskipun Han Li tidak perlu takut padanya, pria itu memberinya perasaan tidak nyaman. Kebetulan, pemuda tampan itu memperhatikan Han Li yang berdiri di depan gerbang. Dia memeriksa Han Li dengan mata menyipit sebelum tersenyum padanya, samar-samar memancarkan jejak niat menggoda. Ketika Han Li melihat ini, hawa dingin menusuk punggungnya tetapi dia memaksa dirinya untuk membalas senyumnya. Tetapi ketika Dong Xuaner melihat Han Li, dia memasang ekspresi kaget. Pria tampan itu berjalan menuju aula seolah-olah dia tidak memperhatikan hal ini. Saat Devil Cloudpart melanjutkan, Han Li berjalan masuk dan menghilang dari pandangan. Ketika pemuda itu melihat ini, senyumnya menghilang dan dia dengan tenang bertanya pada Dong Xuaner, "Apakah kamu mengenali orang ini?" Detak jantungmu bertambah cepat. Ekspresi Dong Xuaner tetap agak bingung saat melihat Han Li, tapi dia dengan tenang menjawab, "Orang itu adalah kenalan lamaku. Karena saya tidak melihatnya selama bertahun-tahun, kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan saya." Kenalan lama, tahap awal Nas Chen Sol, itu diizinkan untuk memasuki pertemuan hari ini. Dan dilihat dari penampilan mudanya, dia seharusnya menjadi tetua sekte awan melayang yang baru-baru ini terkenal. Dikatakan bahwa dia bermarga Han, sama dengan orang yang Anda sebutkan sebelumnya. Apakah mereka orang yang sama? Old Devil Cloudpart tidak marah dengan jawaban kakunya. Sebaliknya, dia berbicara dengan tenang seolah-olah dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan wanita itu. Kulit Dong Xuaner menjadi agak pucat mendengar kata-katanya, tapi dia tetap diam. Kilatan dingin melintas dari mata Old Devil Cloudpart. Sementara dia menjatuhkan masalah itu dengan mendengus dingin, sedikit kerutan muncul di wajahnya. Cloudpart membawanya ke depan aula istana dan segera diizinkan masuk oleh para kultivator formasi inti yang ketakutan. Tentu saja, Dong Xuaner tidak diizinkan masuk.
Dia dibawa ke ruang samping untuk beristirahat sementara waktu. Tidak lama setelah Han Li memasuki aula istana, dia segera melihat pintu masuk ruang pertemuan dan bergegas masuk. Ruang pertemuan ditata cukup sederhana. Terlepas dari beberapa baris pilar batu besar, ada ruang kosong yang besar di tengahnya dengan 17 kursi kayu yang dibuat dengan sangat indah yang ditempatkan terpisah beberapa meter satu sama lain. 8 pembudidaya saat ini sedang duduk di antara kursi di berbagai tempat. Ketika Han Li masuk, ada beberapa yang dengan acuh meliriknya, beberapa yang mengabaikannya serta yang lain sedang bermeditasi. Mereka semua bertindak tanpa mempedulikan orang lain. Namun, ada satu orang yang dengan ramah tersenyum padanya ketika dia masuk. Dia memberi isyarat kepada Han Li dan berkata, "Rekan Taois Han, Anda telah keluar dari pengasingan. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau Anda duduk di sebelah saya?" Pria ini adalah pemimpin dari aliansi Dao Surgawi, Long Han dari Sekte Phoenix Cry. "Terima kasih banyak, Saudara Long." Han Li duduk di sampingnya dan mulai diam-diam memeriksa pembudidaya lain di ruangan itu. Sesaat kemudian, Old Devil Clutpart memasuki ruangan. Dia melirik yang lain di dalam dan terkekeh sebelum duduk di kursi kosong. Dia duduk di kursi di sebelah seorang lelaki tua berjubah biru yang sedang memegang cangkir anggur giok putih dan panci kecil berwarna hijau zamrud. Ketika Old Devil Clutpart duduk di dekatnya, aroma harumnya melayang ke arah lelaki tua itu, menyebabkan dia memelototi Devil Clutpart dan mengutuk keberuntungannya sendiri. Dia tidak memperhatikan ketidakpuasan orang tua itu, sebaliknya, melirik ke sekelilingnya dan memeriksa Han Li dengan penuh minat, membuat Han Li merasa tidak nyaman. Dengan cemberut, dia terus terang menutup matanya dan tetap tanpa ekspresi. Namun, dia masih memikirkan hubungan apa yang dimiliki iblis tua ini dengan Dong Xuaner. Di masa lalu, Dong Xuaner telah dicuri oleh Tuan Muda Sekte Harmonis dan bergabung dengan sekte tersebut. Meskipun reputasi iblis tua ini sangat buruk, dia tidak akan memangsa murid sektenya sendiri. Keduanya pasti memiliki hubungan lain, kalau tidak dia tidak akan membawa Dong Xuaner ke pertemuan itu. Saat Han Li merenungkan ini, sejumlah orang memasuki aula secara berurutan. Mereka semua adalah pembudidaya Naschen Sol pertengahan, banyak di antaranya dikenali oleh mereka yang sudah duduk di aula. Dengan sedikit dendam kebencian di antara mereka, ada beberapa pernyataan mengejek yang diucapkan secara sepintas di antara sapaan yang diucapkan. Pada saat itu, tatapan Old Devil Clutpart akhirnya meninggalkan Han Li, tapi Han Li tetap diam. Karena dia tidak mengenali satu pun pembudidaya lain di ruangan itu, dia tidak perlu menyapa mereka. "Rekan Daois hancur jiwa, saya tidak berpikir bahwa Anda akan datang. Saya mendengar bahwa Anda telah mengembangkan teknik 9 jiwa Anda ke tahap transformasi. Selamat." Jiwa hancur. Hati Han Li tergerak saat menyebut nama ini dan dia tanpa sadar membuka matanya. Dia melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang sangat keriput dipanggil oleh seorang kultivator berjubah hitam, di aula dengan cara yang akrab. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu mendengarnya, dia berjalan ke kultivator berjubah hitam sambil tersenyum. Memperhatikan tindakan Han Li, Long Han tersenyum dan bertanya, "Ada apa?" Rekan Taois Han telah melihat jiwa hancur Taois sebelumnya. Setelah ingat membantai murid-murid Sateret Sol dalam perjalanannya baru-baru ini ke negara bagian Yue, Han Li dengan tenang menjawab, "Tidak. Saya hanya mendengar saudara senior Cheng menyebut dia sekali sebelumnya. Saya mendengar kemampuannya cukup luas." Dengan senyum lain, Long Han berkata, "Hehe, ini tidak mengejutkan. Saya ingat bahwa Penatua Cheng telah bertarung dengannya sekali sebelumnya dan dia telah menderita kerugian yang cukup besar. Wajar jika kesan mendalam telah ditinggalkan. Tetapi dengan reputasi rekan Taois Han saat ini, tidak perlu takut padanya."
Namun, ada satu orang di antara pembudidaya Nas Chancellor pertengahan yang sebaiknya Anda hindari. Bahkan 3 pembudidaya hebat pun sakit kepala berurusan dengannya. Han Li mengerutkan kening dan mengungkapkan keterkejutan. Seseorang yang mampu menyebabkan sakit kepala bahkan untuk 3 pembudidaya hebat. Orang seperti itu ada. Long Han dengan hati-hati menjelaskan, tentu saja ada. Orang ini telah melawan rekan Dao Sunrea dari 3 kultivator hebat dan menimbulkan luka berat pada rekan Dao Sunrea untuk melarikan diri. Karena itu, dia dikenal sebagai eksistensi yang setara dengan 3 kultivator besar. Namun, pembudidaya ini sering menyendiri. Bahkan dengan invasi Moulan, sulit untuk mengatakan apakah dia akan datang atau tidak. Akan sangat membantu jika dia datang. Han Li mengerucutkan bibirnya dan dengan penasaran bertanya, seorang kultivator yang mampu melukai seorang kultivator Nas Chancellor yang terlambat. Tidak heran mengapa orang ini tampak begitu luar biasa. Bisakah Anda memberi tahu saya siapa dia? Melanjutkan senyumnya, Long Han berkata, kamu seharusnya pernah mendengar namanya sebelumnya. Namanya eksentrik Heaven Fenge. Han Li tersenyum kecut dan berkata, pembalasan surga yang eksentrik. Itu benar, saya sudah lama mendengar tentang reputasinya yang luas. Dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi ketika area pohon keramat disusupi. Pada saat itu, mata-mata Dao yang benar dan iblis takut untuk membunuh para pembudidaya tingkat rendah karena takut salah satu dari mereka mungkin adalah keturunan dari pembalasan surga eksentrik. Han Li berkedip dan tertawa kecil. Namun, dapat disebutkan bahwa saudara Long dan istrinya adalah eksistensi yang setara dengan 3 pembudidaya hebat juga. Ketika Long Han mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan dengan datar berkata, Feng Bing dan aku mungkin memiliki kekuatan, tapi kami tidak akan mampu melawan mereka sendirian. Tentu saja, ketika kita bersama, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Han Li tersenyum dan berpikir untuk membicarakan masalah ini ketika dia merasakan tatapan seseorang padanya. Itu sedingin es dan dipenuhi dengan niat buruk. Kewaspadaan memenuhi pikiran Han Li saat ekspresinya membeku. Dia kemudian menoleh untuk melihat sumber tatapan itu, seorang lelaki tua berpakaian hijau yang tidak dikenal dengan janggut panjang. Ketika lelaki tua itu melihat Han Li meliriknya, dia menarik pandangannya dan tanpa ekspresi mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Namun, ini tidak membuat Han Li santai. Setelah melihat apa yang terjadi, Long Han bertanya sambil tersenyum, apakah rekan Daois Han tidak mengenali orang ini? Merasa agak bingung, Han Li menjawab, kakak Long sepertinya menyiratkan bahwa aku harus tahu siapa dia. Orang ini adalah tetua dari Sekte Roh Pengendali, Penatua Dongmentu. Dia memegang kekuatan paling besar di sekte ini. Meskipun saya belum pernah berbicara dengan orang ini sebelumnya, saya telah mendengar persahabatannya dengan Gu Shuangpu cukup dalam. Meskipun dia mungkin tidak mengatakan apa-apa karena bukti yang tak terbantahkan bahwa Gu Shuangpu adalah mata-mata Moulan, dia pasti akan membencimu karena telah membunuhnya. Anda sebaiknya berhati-hati. Han Li mengelus hidungnya dan tersenyum masam sebelum mengucapkan terima kasih. Hanya 1/4 jam kemudian, sebagian besar kursi di ruangan itu telah terisi. Ada pemandangan yang cukup lucu untuk dilihat pada saat ini. Hampir semua pembudidaya Dao Iblis duduk di sisi kanan ruangan dengan sebagian besar pembudidaya Dao yang benar duduk di sebelah kiri. Sebagai aliansi Dao Surgawi dan pembudidaya Serikat 9 Bangsa, mereka dengan santai duduk di kedua sisi. Di antara para pembudidaya ini, Han Li menemukan wajah yang dikenalnya, Kuang pembudidaya Sekte Batas Berlayar. Dia saat ini duduk di sisi Iblis Dao. Ketika dia melihat Han Li menatapnya, dia tersenyum pada Han Li, yang ditanggapi Han Li dengan anggukan. Pada saat itu, Long Han memberikan penjelasan kepada Han Li tentang 2 pembudidaya Dao Surgawi lainnya melalui transmisi suara. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian sederhana dengan penampilan biasa,
dan seorang lelaki tua dengan penampilan yang menyedihkan. Han Li melirik keduanya dan mengingat penampilan mereka. Mungkin karena banyaknya orang di ruangan itu, ekspresi mereka mulai berubah serius dan mereka tetap diam saat mereka dengan dingin memeriksa satu sama lain. Para pembudidaya ini semuanya adalah eksistensi puncak di selatan surgawi, masing-masing dari faksi yang berlawanan dan memiliki berbagai niat dan pemikiran mereka sendiri. Di antara orang-orang ini, Han Li bisa dianggap yang paling tidak biasa. Han Li membiarkan eksentrik tua untuk menyapu rasa spiritual mereka yang kuat di seluruh tubuh Han Li. Ketika mereka melihat kultivasinya yang relatif dangkal, mereka semua tahu siapa dia. Bagaimanapun, ketenaran Han Li selama setengah tahun terakhir telah mencapai telinga semua eksentrik tua ini. Namun, mereka hanya melihatnya beristirahat di kursinya dengan mata tertutup. Dia tampak sepenuhnya tenang terlepas dari keadaan saat ini. Tepat ketika ruangan menjadi sunyi dan bahkan agak suram, 3 orang masuk ke ruangan satu demi satu, langsung menarik perhatian para eksentrik tua ini. Ada seorang lelaki tua berjubah hitam besar, seorang lelaki tua berambut hijau, dan seorang kultivator dengan pedang di punggungnya. Ekspresi Han Li tetap tenang, tapi dia merasa jantungnya mulai berdebar. Ketiganya adalah 3 pembudidaya hebat di selatan surgawi, satu-satunya pembudidaya tahap Nas Chen Sol yang terlambat di benua itu. Mereka semua berusia lebih dari 1000 tahun. Dengan beberapa pengecualian, mayoritas orang yang hadir berhasil mempertahankan ketenangan mereka seperti Han Li dan menunggu ketiganya mulai berbicara.